Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah mandiri kita dalam rangka physical distancing. Kita melawan bersama penyebaran virus corona, kita mencegah supaya tidak tersebar kepada kehidupan kita. Saya selalu berharap dan memberikan semangat Bapak Ibu senantiasa selalu semangat beribadah, dan percayalah berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya hadir di gereja, berkat Tuhan bukan hanya hadir dalam sebuah persekutuan yang besar, tapi berkat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan setiap umatnya yang setia beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini Minggu 3 Mei 2020, merenungkan satu nas firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita rendahkan diri kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap memampukan kami untuk mendengarkan, bahkan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Berikan kami hikmat-Mu sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami pun boleh mengerti akan firman Tuhan. Terlebih kuasa-Mu Engkau turunkan juga supaya kami boleh taat dan setia kepada firman Tuhan untuk melakukan segenap kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah hidup kami ya Tuhan yang siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-9 bagi kita. Ayat yang ke-9 berbunyi seperti ini, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi ayat yang ke-9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini yakni Sang Pintu. Saudara-saudara, saya sekarang sedang berada di gedung Gereja Ikat Jori Himakunjung yang baru. Saudara bisa masuk ke dalam gedung ini melalui berbagai sudut, entah dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri, dari belakang ataupun dari atas bisa juga saudara masuk. Karena apa? Semua sudut bisa dijadikan pintu karena memang bangunan ini belum selesai. Ya, jadi Bapak Ibu, dan semua arah kita bisa masuk. Namun semua arah, walaupun semua arah bisa menjadi pintu masuk atau keluar, tapi bangunan ini tidak layak untuk ditempati. Kita tidak bisa beribadah atau apalagi tidur di bangunan ini karena otomatis akan tertimpa hujan, panas, dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, sebuah bangunan tidak bisa kalau semua akses itu bisa dijadikan pintu. Ya, semua tempat itu adalah pintu, semua sudut itu adalah pintu, tidak bisa. Karena artinya itu bangunan yang belum selesai. Tapi sebaliknya tidak bisa juga bangunan itu tidak ada pintunya. Kalau bangunan itu tidak ada pintu, itu akan membuat kita mati terkurung di dalamnya. Kita tidak akan masuk ataupun kita tidak akan keluar. Ya, tidak akan bisa keluar dari sebuah bangunan. Artinya, pintu itu memiliki makna peran penting dalam sebuah bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan kita hari ini saat ini dimulai dengan gambaran hubungan orang percaya dengan Tuhan yang digambarkan dengan hubungan domba dan gembala. Domba di sini adalah gambaran binatang peliharaan, bukan binatang buas atau binatang liar. Artinya umat Tuhan itu bukanlah liar, bukanlah buas, tapi dia dipelihara. Kita umat Tuhan itu harusnya adalah binatang yang dipelihara, bukan liar atau buas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, gambaran tentang gembala sejati, gembala itu melakukan pemeliharaan melalui tindakan kebenaran yang ia lakukan. Jadi dia akan mengembalakan dengan benar. Itulah gambaran gembala yang sejati. Jadi dia memperhatikan dombanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dilanjutkan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus menyatakan akulah pintu, ya, yang menghubungkan kepada domba dan jalan keluar kepada padang rumput. Kita perlu melihat, Bapak Ibu Saudara, zaman dulu seorang penggembala untuk domba-dombanya bisa aman, dia akan membangun sebuah kandang yang kita sebut shelter. Ya, kandang tersebut dibangun dengan tumpukan batu yang tinggi, ya, yang kuat, dan hanya disediakan satu pintu sebagai
jalur masuk ataupun keluar dombanya. Jadi domba akan aman saat masuk di dalam kandang tersebut, dan kalau keluar akan diawasi oleh sang gembala. Nah, dari hal ini kita bisa belajar, dari ilustrasi ini kita bisa belajar mengenai perkataan Yesus tentang akulah pintu. Ini adalah salah satu perkataan ego eimi, akulah, ya, ego eimi itu akulah. Nah, di sini dia mengatakan akulah pintu. Apa maknanya dari perkataan Yesus akulah pintu? Yang pertama, maknanya akulah pintu itu menyatakan akses penghubung. Saya katakan akses karena saat kita membuka sebuah pintu dan melangkahkan kaki kita, maka kita akan segera berpindah dari satu ruang lain ke ruang lainnya. Artinya kalau kita membuka pintu, otomatis kita akan berpindah ruang, ya. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus tahu dan yakin bahwa Yesus adalah akses penghubung kita, ya. Yesus itu adalah akses penghubung. Kalau dikatakan ayat yang ke-7, Yesus mengatakan dialah pintu menuju domba. Artinya akses penghubung kepada domba atau kepada kita umat manusia. Yesus itu harus kita ingat adalah cara Tuhan untuk bisa berhubungan dengan manusia. Bukan berarti Tuhan tidak bisa langsung berhubungan dengan manusia karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Tapi karena kita manusia tidak kudus, berdosa, tidak bisa berbaur dengan Allah yang adalah kudus dan suci, kita tidak bisa berbaur dengan Allah seperti itu. Maka Allah melakukan caranya dengan ketuhanan Tuhan Yesus yang juga adalah dalam wujud manusia. Jadi Yesus itu cara Allah, cara Tuhan untuk tetap bisa berhubungan dengan kita, aksesnya Tuhan. Demikian pun sebaliknya, Yesus adalah aksesnya kita menuju Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah akses, jalan penghubung kita. Dan dikatakan juga dalam dua ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 itu dikatakan selalu diikuti. Kalau ada akses yang lain, itu adalah perampok, pencuri. Artinya selain Tuhan Yesus tidak ada akses lain, ya, tidak ada penghubung lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalaupun ada penghubung lain, itu hanyalah pencuri, perampok. Artinya itu hanyalah tindakan si jahat. Para pencuri, perampok itu adalah penjahat. Jadi yang pertama, makna pintu di sini, akulah pintu. Sang pintu ingin menyatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dia adalah akses penghubung, baik hubungan Tuhan dengan manusia, baik manusia kembali dengan Tuhan. Yang kedua, makna akulah pintu itu berbicara menyatakan keselamatan atau sekuritas, keamanan. Dalam ilustrasi awal tadi saya sudah berbicara, jika semua sudut adalah pintu, maka kita tidak bisa menempati sebuah ruangan, kita tidak akan aman. Sebaliknya, jika sebuah bangunan juga tidak ada pintunya, kita juga tidak akan aman. Yesus mengatakan pada ayat yang ke-9 bahwa dialah pintu yang akan membuat domba yang masuk melalui dia akan selamat. Artinya perkataan Yesus mengenai dia adalah pintu itu memberi makna dia adalah keselamatan kita. Saat kita masuk melalui dia, berada di dalam shelternya dia, di dalam kandangnya Tuhan, surganya Tuhan, kita akan aman, akan terlindungi, akan terpelihara. Ya Bapak Ibu, maka salah satu-satunya keselamatan kita adalah Tuhan Yesus saja, karena Yesus mengatakan menjamin kalau kita masuk melalui dia sebagai pintu, maka kita akan aman. Yang ketiga, akulah pintu menyatakan jalur menemukan berkat. Melanjutkan kembali ayat yang ke-9, kita perhatikan kembali ayat yang ke-9, dikatakan pintu menjadi jalur keluar masuk domba untuk menemukan padang rumput. Inilah makna lain pintu, Bapak Ibu Saudara, yang dinyatakan Tuhan, yaitu sebagai jalur kita menemukan segenap keperluan kita. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8 ataupun Ulangan ayat 28 ayat yang ke-6, nanti bisa dilihat Mazmur 121 ayat yang ke-8 dan Ulangan 28 ayat yang ke-6, dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, dan baik masuk atau keluar Tuhan akan memberkati kita. Maka kalimat pintu sebagai keluar masuk dan menemukan padang rumput jelas merupakan konsep bahwa melalui Yesus segenap keperluan kita akan terjaga dan terpelihara, kita akan tercukupkan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sudah meyakini bahwa Yesus adalah pintu, maka kita akan mendapatkan segala keperluan kita. Saudara-saudara, kita berada di negara plural, artinya mengaplikasikan firman Tuhan ini kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan sebijaksana mungkin. Kita harus tetap menghormati kepercayaan saudara-saudara kita yang lain. Janganlah kita memaksakan iman kita kepada mereka yang berbeda iman dengan kita. Sebaliknya, juga kita harus tetap mengingat bahwa Yesus adalah pintu
yang mengartikan satu-satunya akses kita, satu-satunya keselamatan kita, dan satu-satunya jalur menemukan keberkatannya. Aminkan firman Tuhan ini, imankanlah hidup kita kepada Sang Pintu yakni Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.